lil i'timadi 'alal qara'ini syabahi. Itu semua adalah berdasarkan qarinah-qarinah kesamaan, berdasarkan indikasi kesamaan. Ma'as tibaiha wa khafaiya ghaliban, padahal kesamaan dan keserupaan itu sering terjadi samar, sering terjadi tidak tampak. Buktinya apa? Sering ada anak lahir itu tidak mirip dengan bapaknya, tidak mirip dengan ibunya. Ada gitu, Bu. Anak lahir tidak mirip dengan bapaknya, tidak mirip dengan ibunya. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu-ibu pengajian Masjid Syahadatun Najah yang dirahmati Allah. Kemarin kita berbicara tentang Qais, Sabit bin Qais, di mana Sabit bin Qais ini pernah berwasiat kepada orang yang lewat pada saat itu. Ketika dia berwasiat dalam mimpi orang yang lewat di tempat ia terbunuh, ia berpesan kepada orang yang dimasuki di dalam mimpinya itu agar ia menyampaikan kepada Khalid bin Walid supaya mengambil baju perangnya, karena baju perangnya itu mahal dan dia punya utang. Dengan baju perang itulah kemudian melunasi utang. Ketika telah disampaikan itu, agar juga disampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Disampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq, apa yang disampaikan? Agar Abu Bakar As-Siddiq menunaikan wasiatnya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ini menunaikan wasiat Sabit bin Qais dengan baju besinya itu supaya hutang-hutangnya dilunasi. Kenapa? Karena orang yang meninggal yang berat itu adalah utang. Ketika orang itu meninggal kemudian dia membawa utang, maka utangnya itu akan diperhitungkan. Dan bahkan Rasulullah tidak mau menyolati sahabat yang ketika dia meninggal masih membawa utang. Artinya Rasulullah sangat tidak suka kalau ada orang meninggal membawa utang. Oleh karena itu, ibu kalau masih punya hutang, jangan meninggal dulu, lunasi dulu hutangnya kalau masih punya hutang. Nah, di sini banyak orang yang meragukan tentang mimpi. Apakah memang mimpi itu ada yang mimpi benar, ada yang mimpi tidak benar. Ketika mimpi, di dalam mimpinya itu ucapan-ucapannya dibuktikan dan membawa hasil, maka mimpi itu adalah benar. Contohnya tadi Sabit bin Qais, ketika dia bermimpi kepada seseorang agar dia menuju ke medan perang, di mana di medan perang itu mayatnya tergeletak di situ dan di situ ada baju besinya. Ketika baju besi itu disampaikan kepada orang yang dimimpiin tadi, baju besi itu ditaruh di bawah periuk besar. Dan periuk besar itu ditengkurepin. Ketika periuk itu ditengkurepin, di atas periuk itu ada orang duduk di situ. Benar, pas begitu didatangi memang ada periuk
bawah priuk itu ada baju besi tapi tidak kelihatan karena dalam priuk. Kemudian seseorang duduk di atas priuk itu. Dan ternyata memang betul, ketika dijemput oleh pasukan Abu Bakar As-Siddiq, yang pada saat itu disampaikan kepadanya agar Khalid itu mengutus orang untuk mengambil baju besinya itu. Ternyata betul baju besi itu ada di dalamnya. Dan Abu Hanifah serta Imam Ahmad dan Imam Malik juga pernah mengabulkan orang yang mengadu kepadanya dari dua orang. Dua orang ini adalah suami istri. Dan ulama ini, Abu Hanifah, Imam Ahmad dan Imam Malik ini, ketika menerima aduan dua suami istri ini tidak begitu langsung memutuskan, tetapi diteliti dulu. Ternyata ada tanda-tanda kejujuran suaminya. Maka kejujuran suaminya itu dijadikan dasar atas aduan itu. Maka yang benar ini adalah suaminya, karena terlihat kejujuran suaminya. Dan bahkan ketika seseorang dituduh membunuh, kemudian hakim menentukannya dengan cara laus. Laus itu apa? Laus itu adalah bukti-bukti yang mengarah kepadanya. Umpamanya ada bercak darah di bajunya. Ini bukti-bukti yang mengarah kepadanya. Maka laus itu bisa dijadikan bukti. Lalu kita teruskan, wa idza kana damu yubahu bil lausi, dan ketika mengalirkan darah atau menentukan hukuman mati itu bisa ditentukan dengan cara laus, yaitu bukti yang mengarah kepadanya. Seperti tadi saya sampaikan, mungkin ada pisau di tangannya atau mungkin ada darah yang tercacar di tubuhnya. Dan apabila darah itu bisa ditentukan dengan laus, cara laus, fil qasamati, di dalam qasamah. Qasamah itu sumpah bareng-bareng bahwasanya si A itulah si pembunuhnya. Fali ayyak dia bil lausi, maka menentukan siapa yang berhak menerima harta warisan itu bil lausi, dengan cara laus, artinya indikasi yang mengarah kepadanya. Fawal qara'in zahir, dan itu adalah tanda-tanda yang terlihat fil amwal, di dalam harta benda tersebut. Aula wa ahar, maka itu lebih utama dan lebih pantas. Kan tadinya gini, sebelumnya kan kemarin dibicarakan ada orang yang meninggal di perjalanan. Ketika orang itu meninggal di perjalanan, lalu katanya orang itu memberikan wasiat kepada dua orang non-muslim, bahwasanya hartanya itu diberikan kepada dua orang non-muslim. Tetapi ahli warisnya, yang betul-betul dia ahli warisnya, itu mencium adanya pengkhianatan dua orang non-muslim tadi. Sehingga ketika tercium pengkhianatan ini, lalu kedua-duanya bersumpah di depan qadhi. Maka qadhi memutuskan yang lebih diutamakan adalah sumpahnya ahli waris tadi, bukan sumpahnya orang non-muslim tadi. Dan ini semua adalah berdasarkan qara'in, berdasarkan laus, berdasarkan indikasi, berdasarkan tanda-tanda yang mengarah kepadanya. Wa ala hadza, dan berdasarkan ini, amila wulatul adli, dan berdasarkan ini para pemimpin adil bekerja. Para pemimpin adil maksudnya itu adalah hakim-hakim yang adil itu bekerja berdasarkan ini, berdasarkan laus dan berdasarkan qara'in, berdasarkan indikasi atau tanda-tanda yang mengarah kepadanya.
Fistikhrajis sarakati minas sarraqi, di dalam mengungkap pencurian-pencurian dari para pencuri. Jadi ketika qadhi atau ketika hakim mengungkap pencurian, misalnya ada orang barang yang dicuri, kemudian untuk mengungkap pencurian ini maka menggunakan tanda-tanda yang mengarah kepada seseorang. Siapa kira-kira? Hatta inna katsiran mimman yungkiru dzalika alaihim. Tetapi berdasarkan laus ini atau tanda-tanda yang mengarah kepadanya ini, banyak orang yang mengingkari. Nggak bisa kalau seperti itu. Banyak yang mengingkari. Tetapi anehnya yasta'inu bihim idza saraqa maluhu. Orang yang menentang tadi, ketika hartanya dicuri, ngadu juga kepada penguasa tadi, ngelapor juga kepada polisi. Polisi ketika menangkap seseorang kan harus ada bukti. Jadi bukti ini yang dimaksud dengan laus, bukti-bukti yang mengarah kepadanya. Waqad hakallahu subhanahu ala syahidi, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menceritakan tentang saksi. Alladzi syahida baina Yusuf as-Siddiqi wa mra'ati al-Azizi. Allah menceritakan tentang saksi yang menyaksikan kejadian antara Nabi Yusuf dengan istrinya Al-Aziz. Al-Aziz itu seorang penguasa. Ibu pernah dengar cerita Nabi Yusuf dengan Siti Zulaikha? Pernah dengar? Itu dikisahkan di dalam Al-Quran. Allah menceritakan tentang kisahnya Nabi Yusuf dan istrinya Al-Aziz yang disaksikan oleh seorang saksi, annahu hukima bil qarinati, bahwasanya Nabi Yusuf itu ditentukan hukumannya berdasarkan qarinah, berdasarkan bukti-bukti. Apa buktinya? Kalau Nabi Yusuf itu tidak menggoda istrinya Al-Aziz, istrinya penguasa, apa buktinya? Kan si istrinya Al-Aziz, istrinya penguasa, istrinya yang sering kita sebut dengan Siti Zulaikha, itu kan dia mengata bahwasanya dia digoda oleh Nabi Yusuf, kan begitu. Dan dalam riwayatnya kan diceritakan bahwasanya Siti Zulaikha yang tadinya adalah orang yang mengambil Nabi Yusuf, ternyata dia tergila-gila kepada Nabi Yusuf. Sampai-sampai ada keputusan seperti tadi. Dan akhirnya tidak terima dikatakan seperti itu, diundanglah para ibu-ibu yang lain. Semua ibu-ibu itu dikasih satu buah apel, kemudian satu buah pisau. Apel di tangan kiri, pisau di tangan kanan. Kemudian dilarang oleh Zulaikha agar jangan dipotong dulu apel itu, jangan dikocek apel itu dulu sebelum dikasih aba-aba. Apa aba-abanya? Aba-abanya adalah Nabi Yusuf disuruh berjalan di situ, sehingga ibu-ibu tadi pada melihatnya. Lalu begitu melihat, langsung disampaikan, silahkan apelnya dikocek. Ternyata banyak bukan mengocek apel, tapi mengocek tangannya sendiri. Kenapa? Karena terpesona dengan kegagahannya Nabi Yusuf alaihi salam. Ini membuktikan bahwasanya tidak hanya Zulaikha saja yang terpikat oleh Nabi Yusuf, tetapi juga perempuan-perempuan yang lain. Itulah kenapa ditentukan keputusan bahwa yang benar adalah Nabi Yusuf itu berdasarkan qarinah. Qarinahnya apa? Ternyata bajunya Nabi Yusuf yang koyak bukan bagian dadanya, tapi yang koyak adalah bagian punggungnya. Itu menunjukkan apa? Nabi Yusuf lari, dipegang oleh Zulaikha, istri penguasa tadi, dipegang begini. Ya, baju lama dipegang otomatis koyak.
Kalau ibu pernah punya baju itu sudah usianya mungkin 30 tahun gitu umpamanya kan. Itu kan udah rapuh itu, apalagi dijemur, dicuci, dipegang langsung koyak. Yang koyak punggungnya. Bagaimana mungkin ada orang laki-laki mau memperkosa wanita yang terbuka baju punggungnya yang koyak? Enggak mungkin yang seperti itu. Itu adalah qarinah. Nah, di sini Nabi Yusuf ditentukan dengan qarinah ala sidqi Yusuf, terhadap kejujurannya Nabi Yusuf yang mengatakan bahwasanya ia tidak melakukan apa-apa. Padahal di dalam Al-Qur'an kan dikatakan walaqad hamma biha wa hammat bihi. Kedua-duanya sesungguhnya mau itu. Nabi Yusuf mau, yang perempuan itu juga mau, sama-sama mau kedua-duanya itu. Tetapi Nabi Yusuf takut kepada Allah, makanya Nabi Yusuf lari walaupun kedua-duanya mau. Dan ini dibuktikan dengan qarinah terhadap kejujuran Nabi Yusuf, kebenaran Nabi Yusuf. Wa kadzabul mar'ati, dan kedustaan istri penguasa tadi. Walam yungkirillahu subhanahu alaihi dzalika, dan Allah tidak mengingkari kisah ini. Allah justru malah bal hakahu anhu takriran lahu, dan bahkan Allah menuliskan kisah ini di dalam Al-Quran, menceritakan sebagai persetujuan terhadap orang yang menentukan bahwasanya Nabi Yusuf yang benar, perempuan itu yang salah, yang dusta. Allah setuju itu dengan keputusan seorang qadhi yang menyatakan bahwasanya Nabi Yusuf benar. Qarinahnya apa? Jebol bajunya bagian punggung, bagian belakang. Wa akhbar Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan an Nabiyillah Sulaiman bin Daud. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang Nabi Allah, yaitu Nabi Sulaiman bin Daud. Apa yang diceritakan? Annahu hakama bainal mar'ataini. Nabi Sulaiman bin Daud itu pernah membuat keputusan terhadap dua orang wanita. Dua orang wanita itu apa masalahnya? Masalahnya gini. Ada dua orang wanita, satu lebih tua, satu agak lebih muda. Di hadapan dua wanita ini ada bayi yang masih kecil. Bayi yang masih kecil ini diakui oleh kedua wanita itu. Bagaimana kalau menurut ibu? Kalau misalnya nggak tahu sama sekali, ada dua orang perempuan ngaku, ini bayiku, ini bayiku, ini bayiku, ini bayiku. Kemana kira-kira menentukannya? Ini Nabi Sulaiman menentukannya dengan laus tadi, dengan qarinah, dengan indikasi, dengan bukti-bukti yang mengarah kepadanya. Jadi ini yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman bin Daud terhadap allataini idda'ata alwalada lis-sughra, yang mengklaim, yang mengaku bahwasanya anak itu adalah miliknya. Bil qarinati, dengan qarinah allati zaharat lahu, yang tampak di mata Nabi Sulaiman terhadap dua orang perempuan tadi. Ketika dikadukan seperti itu, ini anakku Nabi Sulaiman, si kau lagi ngomong, ini anakku bukan anak dia. Ini anakku, rebutan anak begitu. Ini ada rebutan anak. Kalau saya tengok di cerita-cerita pendek itu rebutan suami. Ini rebutan anak ini kan, bukan rebutan suami, ini rebutan anak. Lamma qala, ketika Nabi Sulaiman mengatakan u'tuni bisikin, tolong ambilkan aku pisau, karena anak ini katanya milik dua orang ibu-ibu ini, maka supaya adil ambilkan aku pisau, aku belah nanti anak ini menjadi dua. Jadi yang sebelah untuk ibu ini, yang sebelah untuk ibu ini. Jadi dari kepala sampai ke kaki
kepala dan sebelah kepala kiri, tangan kiri dan kaki kiri untuk ibu yang tua ini, kepala sebelah kanan, tangan kanan dan kaki kanan untuk ibu yang lebih muda ini. Ambil aku pisau, asyukkal walada bainakuma, akan aku belah jadi dua anak ini di hadapan kalian berdua. Itu diucapkan oleh Nabi Yusuf terhadap perempuan tadi. Faqalatil kubro, perempuan yang tua, yang usianya lebih tua, dia berkata, "Na'am, ya, raditu bidzalika, aku setuju dengan keputusanmu wahai Nabi Sulaiman." Yang tua mengatakan setuju. Litasalli bifakti ibni sahibatiha, sebagai rasa kegembiraan dengan hilangnya anak kawannya yang perempuan tadi. Ternyata begitu ditentukan oleh Nabi Yusuf, dibelah jadi dua. Nabi Sulaiman dibelah jadi dua. Yang tua ini justru malah setuju. Saya setuju dan saya senang. Aku mau dibelah jadi dua. Dan dia tahu kalau dibelah mati. Dia pikir, mati kan bukan anakku. Kira-kira kayak gitu dia. Dalam hati yang mau, mati kan bukan anakku, anak dia. Wa qalatil ukhra, ibu yang muda, dia mengatakan, la taf'al, jangan kau lakukan wahai Nabi Sulaiman, ini jangan lakukan. Huwa ibnuha, ini anaknya bukan anakku wahai Nabi Sulaiman. Ya sudah, ini anak dia bukan anakku. Ternyata yang satu ini mengaku bukan anaknya. Ini adalah anaknya yang perempuan yang setuju kalau dibelah jadi dua tadi. Kenapa kok begitu? Faqadhiya bihi, ia tentukan seperti itu. Dia katakan ini bukan anakku Nabi Sulaiman, ini adalah anaknya dia. Kasihkan saja kepada dia. Kenapa? Lisyafaqati warahmati, karena penuh kasih sayang dan cinta kasihnya si ibu ini, allati qamat bi qalbiha, yang muncul di dalam hatinya. Ibu kandung biasanya yang normal, Bu ya, yang normal itu tidak tega melihat anaknya sakit, apalagi anaknya mati. Paling tidak sanggup. Dia rela mengorbankan dirinya untuk sehat anaknya. Itu ibu kandung. Saya pernah dengar ada seorang ibu-ibu yang kuat, rela dia melawan ular besar demi untuk menyelamatkan anaknya. Saya pernah mendengar cerita itu. Jadi ibu yang sebenarnya rela berbuat apapun untuk keselamatan anaknya. Dia rela mengaku bukan anaknya untuk keselamatan anaknya tadi, biar dia dikasihkan sama orang tadi. Oleh karena itu Nabi Sulaiman alaihissalam itu melihat gejala-gejala ini yang muncul pada hati seorang wanita yang muda tadi. Di dalam hatinya penuh kasih dan sayang terhadap anak kecil tadi. Hatta samahat bihi lil ukhra, sehingga si ibu muda ini memberikannya anak itu kepada ibu yang lebih tua. Tujuannya apa? Wa yabqa hayyan, biar anak itu bisa hidup, watang duru ilaihi, dan dia bisa melihatnya. Walaupun dia dipelihara oleh orang lain, tetapi intinya anaknya masih hidup. Itu ibu yang sebenarnya. Melihat gejala ini, melihat tanda-tanda ini, Nabi Sulaiman tidak memberikan anak ini kepada ibu yang tua, tetapi justru malah memberikan kepada ibu yang mengaku kalau itu bukan anaknya. Berarti yang sesungguhnya adalah ibu dari anak ini adalah ibu yang muda tadi, bukan yang rela membunuh anak tadi. Inilah yang terjadi, yang diputuskan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Wa hadza min ahsanil ahkami wa a'daluha. Ini adalah sebaik-baiknya keputusan dan seadil-adilnya hukum. Jadi kalau yang seperti ini kan adil. Kan secara logis tidak mungkin
ada ibu rela anaknya dibelah jadi dua. Karena dia ibu yang sebenarnya, lebih baik dia tidak memilikinya tapi anaknya masih hidup. Ini ibu yang sebenarnya. Tapi kalau ibu yang bukan ibunya, biasanya nggak peduli apakah dia hidup atau mati, hanya ngaku-ngaku saja. Dan ketika dilakukan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, qarinah ini, tanda-tanda ini, gejala ini, yang satu tega terhadap matinya si anak, yang satu tidak tega terhadap matinya si anak, maka diambillah keputusan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, kalau begitu anak ini adalah miliknya ibu yang mengaku bukan anaknya, bukan milik si ibu yang mengaku anaknya tetapi rela dibelah jadi dua anaknya. Inilah keputusan Nabi Sulaiman alaihissalam, dan itu adalah sebagus-bagusnya keputusan dan seadil-adilnya keputusan. Wa syariatul islami, dan syariat Islam itu tuqarraru mithla hada, itu ditetapkan seperti ini. Syariat Islam itu ditentukan seperti cerita Nabi Sulaiman tadi yang diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Wa tashhadu bi sihhatiha, dan syariat Islam itu disaksikan oleh seseorang atas kebenarannya. Jadi tidak sembarangan di dalam menentukan syariat Islam. Ini anaknya si A apa anaknya si B, itu tidak sembarangan. Wa halil hukmu al-qiyafatu, dan bukankah hukum itu berdasarkan al-qiyafah? Al-qiyafah itu adalah tanda-tanda kesamaan fisik sebagai keturunannya. Artinya gini Bu, kalau sekarang itu barangkali namanya DNA ya. Jadi untuk menentukan ini anaknya si fulan atau bukan, tes DNA dulu. Kalau tes DNA nanti benar, berarti ini adalah keturunannya, itu anaknya. Oleh karena itu dikatakan, bukankah penetapan itu adalah al-qiyafah, yaitu berdasarkan bukti fisik, kesamaan fisik, wal ilhaqin nasbi biha, dan juga meletakkan nasab atau memutuskan nasab, menentukan nasab itu berdasarkan qiyafah. Seseorang dikatakan anaknya si A itu kalau tes DNA-nya adalah menjurus kepada si A. Di sini disebut dengan ilmu kesamaan fisik. Jadi fisiknya sama. Oleh karena itu jangan heran ibu, kadang-kadang ada anak serupa sekali dengan ibunya, ada anak serupa sekali dengan bapaknya. Kalau ada anak serupa dengan bapak tetangga, nah itu perlu hati-hati itu. Kalau ada anak tapi serupa dengan bapak yang di sebelah tetangganya. Kenapa? Karena ilmu keturunan itu berdasarkan kesamaan fisik. Lil i'timadi ala qaraini syabahi ala istibaiha. Lil i'timadi ala qaraini syabahi. Itu semua adalah berdasarkan qarinah-qarinah kesamaan, berdasarkan indikasi kesamaan. Ma'as tibaiha wa khafaiya ghaliban, padahal kesamaan dan keserupaan itu sering terjadi samar, sering terjadi tidak tampak. Buktinya apa? Sering ada anak lahir itu tidak mirip dengan bapaknya, tidak mirip dengan ibunya. Ada gitu Bu. Anak lahir tidak mirip dengan bapaknya, tidak mirip dengan ibunya. Terus ibu jangan bilang ini anak siapa ini, mirip ibu Ida, mirip bapak Ida. Nah di situ rambutnya keriting bagus, ibunya rambutnya lurus tipis, bapaknya gundul bulat. Ini kok anaknya masya Allah rambutnya keriting, rupanya nurut datuknya. Jadi ada anak yang tidak sama fisiknya dengan ibu, tidak sama fisiknya dengan bapak,
belum tentu itu bukan anak ibu dan anak bapak. Bisa jadi lantaran ada keturunan sebelumnya yang diserupai oleh anak tersebut. Nah, padahal kemiripan itu sering juga tidak terjadi. Wal maksudu annal qara'ina allati qamat fi ru'ya Auf. Maksudnya di sini perumpamaan yang banyak sekali disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah ini, maksudnya adalah bahwa qarinah-qarinah yang terjadi pada mimpi Auf bin Malik. Kan gini Bu, kemarin kan cerita ini sudah agak lama. Auf itu pernah ngomong-ngomong dengan kawannya, kalau nanti di antara kita ada yang meninggal duluan, kata Auf sama kawannya, nanti seyogianya ada yang masuk ke dalam mimpinya. Awal mulanya kan begitu. Kemudian Sabit bin Qais juga begitu. Ketika Sabit bin Qais ini masuk ke dalam mimpi seorang mukmin, seorang muslim, yang memberitahukan tentang baju perangnya yang diambil orang agar diambil kembali untuk membayar utangnya, itu juga terjadi dalam mimpi. Oleh karena itu kisah Auf bin Malik dan juga kisah Sabit bin Qais ini diserupakan atau dikiaskan dengan penjelasan yang panjang itu tadi. La taksuru an katsirin min hadzal qara'in. Tidak cukup hanya dengan qarinah-qarinah ini, bal huwa aqwa min mujarradi wujudil ajari wa mu'aqadil qimti wasilahiyatil mata'il mudda'i dunal akhar fi mas'alati zaujaini wassoniina. Jadi di sini banyak sekali diungkapkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bahkan sampai dengan pengaduan dua suami istri tadi. Maka jawaban semua ini adalah wa innal mayyita idza arafa mithla hadzal juz'iyat wa tafasilat fa ma'rifatu bi ziyadatil hayyi lahu wa salamuhu alaihi wa du'ahu lahu aula wa aharra. Mayit itu orang yang meninggal, apabila ia mengetahui serupa dengan ini bagian-bagian seperti ini, seperti tadi disampaikan tentang Sabit bin Qais menyampaikan kepada orang di dalam mimpinya bahwa baju besinya diambil orang agar diambil kembali untuk membayar utangnya. Maka kalaulah hanya kaduan seorang suami istri ini saja ditanggapi, ya tentu ini adalah lebih utama lagi. Jadi ibu, kalau ada yang mimpi dan mimpi itu memang dibuktikan ada kebenarannya, maka kita harus menjalankan mimpi itu. Umpamanya gini, ibu tadi malam mimpi, pas pada saat mimpinya ibu itu didatangi, taruhlah tetangga ibu lah yang meninggal. Tetangga ibu tadi ngomong, Bu, saya minta tolong. Minta tolong apa? Minta tolong di belakang rumah saya itu saya tanam ada emas batangan di situ. Kurang lebih sekitar 0,5 kilo. Tolong Bu diambil, kemudian tolong dilunaskan hutang-hutangku. Hutangku sama si A jumlahnya sekian, sama si B jumlahnya sekian, sama si C jumlahnya sekian. Terus ibu bangun, ingat semua itu. Lalu ibu permisi dengan yang punya rumah, aku tadi malam mimpi seperti ini, apa benar di belakang rumah ibu ada ditanam emas 0,5 kilo? Oh enggak ada, coba kita buktikan. Kalau memang enggak ada ya sudah. Dalam mimpi itu ditunjukkan letaknya adalah di bawah pohon ini umpamanya gitu. Ternyata ada. Berarti yang dikatakan si mayat tadi punya hutang kepada si A, punya hutang kepada si B, punya hutang kepada si T, itu bisa benar. Akhirnya ibu bilang kepada si A, tetangga sebelah kanannya rupanya gitu, Bu, apa benar ibu punya hutang sama si mayat itu? Iya punya, berapa jumlahnya? Jumlahnya sekian, sekian, sekian. Si B juga ditanya, Ibu B, apa Ibu B punya hutang kepada si mayat ini? Iya punya, berapa? Sekian sekian. Ternyata betul
betul semua. Berarti itu mimpinya betul. Emasnya tadi diambil, dijual di pasar, kemudian baru dilunaskan hutangnya. Lebihnya dikembalikan kepada ahli warisnya. Kalau ibu dikasih oleh ahli waris, ya Bu, ini emasnya setengah kilo. Jadi untuk ibu setengah mato beyo katanya. Setengah mato. Bertengah mato berarti berapa? 50 gram. Kira-kira mau dah ibu dikasih seperti itu? Apa mau semuanya? Mau dikasih udah ibu setengah mato be atau 50 gram. Lumayan kan 50 gram, kalau sekarang kan udah 90 juta kalau 50 gram. Kan 25 gram 45 juta. Berarti kalau 50 gram berarti 90 juta. Lumayan. Ini namanya mimpi. Mimpi yang kadang-kadang ada benarnya, kadang-kadang tidak ada benarnya. Faslun fasal al-mas'alatus saniyah. Permasalahan yang kedua. Fi anna arwahal mauta tatalaqqa wa tatazawara wa tatadzakara amla. Pada permasalahan kedua ini Bu, arwah orang meninggal itu bisakah saling bertemu, bisakah saling berkunjung, bisakah saling mengingatkan antara satu dengan yang lain atau tidak? Kan di kuburan itu banyak orang dikubur Bu, dan di situ banyak mayat-mayat. Apakah mereka itu bisa saling bertemu antara satu dengan yang lain? Bisakah saling berkunjung antara satu dengan yang lain? Bisakah saling mengingatkan, saling mengenang kira-kira, mengenang pengalaman-pengalaman yang lalu antara satu dengan yang lain? Fahiya aidan mas'alatun syarifatun kabiratul qadri. Ini adalah masalah yang bagus, ini adalah masalah yang besar. Wa jawabuha, jawabannya, bisakah orang meninggal itu saling berkunjung? Misalnya gini, ada anak sudah meninggal duluan, kemudian setelah itu emaknya meninggal. Apakah si anak ini bisa berkunjung ke tempat emaknya? Atau bisa berkunjung ke tempat neneknya? Karena dulu waktu neneknya masih hidup dia digendong-gendong. Bisakah berkunjung? Maka jawabannya annal arwaha kismani. Arwah itu ada dua macam. Roh itu ada dua macam. Apa dua macam itu? Arwahun mu'adzabatun, roh-roh yang senantiasa disiksa. Kenapa kok disiksa? Karena melakukan perbuatan dosa, itu udah pasti. Kenapa disiksa? Karena melakukan maksiat. Wa arwahun muna'amatun, dan arwah-arwah yang diberikan nikmat oleh Allah. Ada dua macam roh, roh yang sibuk dengan siksa dan roh yang sibuk dengan nikmat. Ketika roh sibuk dengan siksa, bagaimana mungkin bisa berkunjung? Bagaimana mungkin bisa saling bertemu? Yang ada melolong-lolong, meraung-raung, teriak-teriak. Dan ada roh yang menerima kenikmatan. Disinilah roh yang dikatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini yang roh penuh dengan kenikmatan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki, kembalilah kalian kepada Allah, kepada Tuhan kalian, kepada Tuhanmu. Radiyatan mardiyah, dengan senang dan disenangi. Allah senang, dia juga senang. Fadkhuli jannati, dan masuklah kepada surgaku. Fadkhuli jannati, fadkhuli fi ibadi, fadkhuli jannati. Masuk kalian kepada golongan hamba-hambaku yang soleh, dan masuklah ke dalam surgaku. Itu diperintahkan Allah Subhanahu. Itu roh yang mendapat iman. Fal mu'adzabatu, maka roh yang diazab oleh Allah fi suglin, ia selalu dalam kesibukan.
sibuk dengan siksa. Disiksa pasti sibuk. Bima hiya fihi minal adzabi, sibuk dengan azab. Oleh karena itu dia tidak akan bisa anit tazawuri wat talaqa, tidak bisa berkunjung antara satu dengan yang lain, tidak bisa bertemu antara satu dengan yang lain. Umpamanya gini, Bu. Ibu di dunia punya teman akrab. Pokoknya kalau seminggu tidak ketemu kangen. Ternyata teman akrab ibu itu dia penuh dengan dosa. Omongannya enak tapi penuh dengan dusta. Pas kedua-duanya sudah meninggal, si ibu yang kangen dengan si ibu tadi kangen, di akhirat tidak bisa bertemu. Kenapa? Yang kawan ibu yang penuh dengan dusta, walaupun omongannya enak tapi penuh dengan dusta tadi, omongan bohong terus, dia sibuk dengan siksa. Sementara ibu sibuk dengan nikmat, maka tidak bisa bertemu. Oleh karena itu, seorang yang mendapat siksa itu tidak akan bisa mengunjungi temannya atau roh yang lain. Tetapi wal arwahul mun'amatu, roh yang diberi dengan nikmat, al mursalatu, bebas, ghaira mahbusatin, tidak terpenjara. Karena bebas tidak terpenjara, maka talaqqa wa tazawara wa tadzakara, saling bertemu, saling berkunjung, dan bisa saling mengingatkan. Barangkali itu saja dulu ibu-ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.